Ketika kita berbisnis, risiko selalu ada di sekitar kita. Ada yang tinggi, ada yang rendah, juga ada yang berdampaknya parah, ada juga yang tidak terlalu berdampak. Nah, risiko ini kita tidak dapat kita hindari. Dan ketika kita tidak bisa mengatasi risiko itu, perusahaan kita bisa collapse. Nah, di video ini adalah teknik-teknik manajemen risiko yang mungkin bisa kamu terapkan di bisnis kamu. Simak video ini. Secara garis besar, teknik manajemen risiko itu dibagi atas 4 bagian. Yang pertama ada identifikasi, analisis, penanganan, dan yang terakhir monitoring risiko. Di sini kita akan bahas ke 4 bagian tersebut dalam sesuatu yang lebih detail ya. Yang pertama ada brainstorming risiko. Jadi kita harus mengenali risiko kita di bisnis karena risiko itu kapan aja terjadinya dan kepada siapa terjadi gitu. Jadi nggak pandang bulu. Jadi kita harus bersama stakeholder kita itu membahas risiko-risiko yang mungkin aja terjadi. Misalkan di sektor finansial ada penaikan suku bunga, itu merupakan risiko. Terus sistem perusahaannya error, itu juga risiko. Di IT dan suatu hal masalah itu didasari dengan pertanyaan, gimana sih cara kita menanggulangi risiko. Dan di brainstorming itu ada yang namanya scamper, yaitu substitute, combination, adopt, terus put in other use, terus ada eliminate dan reverse. Itu digunakan untuk menggali risiko-risiko yang bisa kita atasi dengan cara scamper ini. Terakhir juga kita harus mendokumentasikan risiko apa saja yang sudah kita tangani, risiko apa saja yang mungkin bisa terjadi di kedepannya, dan mungkin risiko baru yang kita nggak sangka-sangka gitu. Karena basisnya risiko itu ada yang real, ada yang kita bisa bilangnya unreal karena di luar ekspektasi gitu. Setelah brainstorming kita lakukan, ada yang namanya checklist and risk register. Jadi di mana itu bagan yang isinya si resiko itu tersendiri, terus juga kategorinya sebagai apa, dampaknya gimana, kemungkinannya gimana, skornya berapa, pemilik risiko tersebut siapa, dan statusnya itu apa. Sebagai contoh di sini ada satu, yaitu kegagalan sistem informasi atau kegagalan sistem IT. Nah, itu kategorinya apa? Dia kategorinya operasional karena sistem IT itu digunakan sehari-hari, digunakan setiap hari lah. Nah, kemungkinannya apa? Ya, kemungkinan tinggi, besar, atau sedang. Tinggi, sedang, atau kecil. Kalau misalkan di kegagalan sistem IT itu sedang, karena itu nggak selalu terjadi setiap hari, tapi beberapa waktu pasti akan terjadi karena IT butuh maintenance. Nah, dampaknya itu apa? Dampaknya itu tinggi karena semua informasi perusahaan pasti akan ada di ekosistemnya IT ya. Nah, dia itu dampak tadi dibuatkan sebagai skor gitu. Misalkan 1 sampai 10 atau 1 sampai 20. Nah, pemiliknya siapa? IT manager. Karena manager yang mempunyai kapabilitas yang full mengenai IT. Nah, statusnya apa? Statusnya apakah sudah dimitigasi? Apakah diperkirakan akan terjadi? Apakah sedang dimonitoring? Seperti itu. Kalau checklist and risk register. Teknik ketiga ini ada namanya FMEA atau bahasa Indonesia FMEA, yaitu Failure Mode and Effect Analysis. Ini kita menganalisis potensi kegagalan pada proses atau produk kita. Terus kita juga harus menilai dampaknya dan memprioritaskan tindakan untuk pencegahan berdasarkan RPN, yaitu Risk Priority Number. Di sini ada SOD atau Severity, Occurrence, dan End Detection. Jadi severity itu artinya tingkat keparahan. Terus occurrence itu tingkat kemungkinan, dan detection itu tingkat deteksi. Ini dikategorikan dari skala 1 sampai 10. Skala tidak ada dampaknya atau sangat berbahaya. Formulanya adalah, ini formulanya RPN. Tadi Risk Priority Number itu ada S dikali O dikali D.
Ini nanti hasilnya akan dari range 50 sampai di bawah 50, di bawah 50 sampai di atas 200. Kalau di atas 200 itu dia tinggi, penanganannya juga harus sangat cepat dan segera diprioritaskan untuk ditangani. Tapi kalau di bawah 50 itu nggak menjadi prioritas. Jadi risiko tersebut bisa dilakukan nanti saja gitu. Atau dibikin list lagi. Teknik keempat, tidak menutup kemungkinan bahwa internal dan eksternal akan menjadi risiko terhadap perusahaan kita. Teknik ini disebut SWOT dan Paisley. Pasti kita sudah sering menemukan SWOT dan Paisley. Nah, di sini ada sistem internalnya atau SWOT dan eksternalnya itu Paisley. Di SWOT ini kita harus memetakan siapa yang bisa melindungi perusahaan kita dan siapa yang bisa menyerang kita. Kalau di SWOT ini yang bisa menjadi pelindung itu ada strength dan opportunity kita. Strength itu melindungi perusahaan dari kekuatannya. Nah, yang bisa menyerang kita itu adalah weakness kita dan trait. Weakness tentu aja kelemahan, jadi gampang untuk diserang oleh risiko. Dan trait itu ancaman, lebih gampang lagi untuk diserang risiko. Karena SWOT ini sangat penting ya bagi perusahaan. Yang kedua ada eksternal yaitu Paisley. Political, economic, social, terus technological, legal, dan environment. Itu sangat mudah malah buat menyerang perusahaan kita sebagai risiko. Tentu political ya, yang paling tinggi seperti political sekarang dolar 17.200 sampai 300, terus IHSG menurun 20%, itu juga merupakan risiko finansial bagi perusahaan kita. Kalau kita impor dan ekspor itu sangat ya anjlok lah harganya gitu. Itu SWOT dan Paisley. Ini teknik teknik manajemen risiko yang kelima dan keenam, yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang sudah kita ketahui tentang kualitatif adalah bagaimana cara kita menemukan masalah. Nah, di sini juga digambarkan gitu di analisis kualitatif gimana kita mendeskripsikan skala risiko kita, apakah dia sedang, rendah, tinggi, atau sangat tinggi, tapi tidak dalam interpretasi numerik, jadi dalam kata-kata. Nah, ini kapan digunakan? Itu saat data historis kurang tersedia atau prioritas awal screening sebelum analisis mendalam gitu. Terus metodenya apa gitu? Metodenya ada risk metric deskriptif, ada expert judgment atau pendapat ahli, ada DLP method, dan kelebihan dan keterbatasannya itu kelebihannya dia cepat, menghemat biaya dan mudah dipahami, tapi kekurangannya subjektif karena kualitatif itu hasilnya subjektif. Kalau analisis kuantitatif dia menggunakan expected monetary value atau EMV, itu dia digambarkan jadi sebuah rumus ya. Jadi kemungkinan dalam bentuk persen dikali dampak finansialnya berapa. Contohnya adalah peluang gagal buat terjadinya kontrak adalah 20%. Kerugian dari gagalnya itu adalah 500 juta. Nah, 20% dari 500 juta adalah 100 juta. Itu EMV atau Expected Monetary Value. Terus ada Value at Risk atau VAR. Dia estimasi kerugian maksimum dalam kondisi normal pada tingkat kepercayaan tertentu. Dalam periode tertentu juga. Ada sensitivity analysis, yaitu mengubah satu variabel untuk mengukur pengaruhnya terhadap hasilnya kayak gimana. Yang terakhir ada kelebihan dan keterbatasannya. Kalau kelebihannya pasti objektif, karena didukung oleh finansial, dan itu juga bisa mendukung keputusan perusahaan. Nah, minusnya adalah dia membutuhkan data historis yang banyak atau yang memadai atau yang cukup, dan keahlian statistika kayak gitu. Itu perbedaan dari teknik manajemen kualitatif atau kuantitatif. Kalau kualitatif tadi dia mendalami secara subjektif atau dengan kalimat. Kalau kuantitatif itu mendalami dengan angka. Hasilnya objektif tapi data historisnya banyak, dan keahliannya di statistika harus sangat bagus, seperti itu.
Teknik ketujuh selanjutnya adalah Bouty Analysis, yaitu kita sudah sampai di penanganan risiko. Jadi Bouty Analysis ini adalah gambaran visual yang digambarkan dengan bagian kiri, tengah, kanan. Di kiri ini apa? Di kiri ini adalah dampak masalahnya dan kontrol pencegahannya. Di tengah itu risiko utama, artinya masalah tersebut tuh ada di tengah. Yang di kanan itu adalah dampak yang ditimbulkan dan kontrol mitigasinya gitu. Misalkan kita ambil contoh studi kasus itu kebakaran gudang. Di kiri ini adalah penyebabnya. Apa sih penyebabnya? Bisa kesalahan operator, bisa kegagalan sistem gudang, terus juga bisa kurangnya training dalam mengoperasikan sistem yang ada di gudang. Ya. Nah, peristiwanya itu apa yang tengah? Peristiwa itu adalah kebakaran gudangnya sendiri, diakibatkan oleh penyebabnya tadi yang di kiri. Nah, yang di kanan itu adalah cara mitigasi perusahaan karena adanya kebakaran gudang, yaitu dengan bisa aja dengan langsung melakukan pemadam kebakaran dan lainnya. Dampaknya itu apa? Dampaknya itu adalah kerugian aset, ya pasti karena gudang itu masuknya sebagai aset. Terus gangguan operasional, pasti operasional terganggu karena orang-orang yang di yang di gudang itu nggak bisa bekerja karena di gudang kebakaran. Yang terakhir adalah dampak dari reputasi. Mungkin perusahaan itu reputasinya menjadi jelek karena kurangnya safety di dalam gudangnya, gitu. Nah, Bouty ini sangat efektif bagi risiko yang sangat besar gitu. Contoh kebakaran gudang. Kebakaran gudang dia sangat besar karena sangat merugikan aset perusahaan. Nah, gunanya buat apa sih? Gunanya untuk membantu tim melihat rantai kausalitas dari awal penyebab sampai kepada dampaknya. Nah, sekaligus untuk merancang safety yang baru gitu. Itu contoh dari Bouty Analysis. Teknik yang ke-8 itu strategi penanganan risiko dari 4T, yaitu tolak, transfer, turunan, dan terima. Kalau tolak itu biasanya dialami ketika risiko tersebut sangat tinggi. Dampaknya bisa menyebar kemana-mana. Caranya adalah menghentikan aktivitas risiko, tidak melanjutkan proyek, atau menolak kontrak dengan risiko yang sangat ekstrim. Contohnya adalah ketika perusahaan menghentikan lini produknya karena ada bahan kimia yang sangat berbahaya. Yang kedua, transfer atau share itu gunakan jika risiko sulit dikendalikan secara internal. Nah, atau enggak biaya yang ada itu lebih sedikit dari yang terdampak. Caranya adalah kontrak outsourcing, menggunakan asuransi, dan menambah vendor untuk proyek. Nah, contohnya adalah perusahaan logistik membeli asuransi kargo karena takut barangnya kenapa-napa di tengah laut. Jadi yang bisa mengendalikan adalah si asuransi, atau asuransi mengganti harga dari barang yang sudah dikirim. Developer proyek menggunakan kontrak lump sum kepada kontraktor EPC. Itu contohnya. Yang ketiga ada turunan atau reduce atau mitigasi. Risiko tidak dapat sepenuhnya dihindari atau ditransfer, tapi bisa dampaknya dikurangi gitu. Nah, ini caranya dengan SOP atau prosedur, pelatihan dan pengembangan, diversifikasi portofolio, terus backup system juga bisa. Contohnya adalah pabrik memasang sprinkler. Sprinkler itu yang di atas yang buat mendeteksi kebakaran lalu mengeluarkan air. Nah, gitu, mendeteksi apabila ada asap, terus sprinkler itu langsung keluar air gitu. Dan terakhir, perusahaan mendiversifikasikan pemasoknya. Yang terakhir ada terima, accept, berarti perusahaan bisa menerima risiko tersebut, tentu dengan kadar tertentu. Misalkan jika risikonya tersebut kecil ya, biaya mitigasi lebih besar dari dampak risiko, itu artinya bisa ditangani oleh si perusahaan itu sendiri. Caranya adalah biasanya menciptakan atau menyiapkan cadangan dana sih. Misalkan kalau perusahaan berbasis sistem proyek, dia bisa
mencadangkan dananya 5% untuk biaya tak terduga dari anggaran proyek tersebut. Itu contoh dari 4T. Yang terakhir ada Monte Carlo Simulation. Itu teknik matematika yang digunakan untuk memperkirakan suatu hal yang tidak pasti. Prinsip dari Monte Carlo Simulation ini adalah probabilitas. Jadi misalkan si simulasi ini dia akan mengambil suatu hal yang tidak pasti seperti harga bahan baku yang bisa naik turun, harga permintaan pasar juga bisa naik turun, terus juga durasi proyek juga bisa naik turun. Jadi sistem dari Monte Carlo Simulation ini adalah dia mengukur persamaan antara matematika di dalam sistem yang pengen diuji. Nah, misalkan kita naik turun itu kan biasanya angka ya. Misalkan harga bahan baku itu di range, dia mainnya range dari 1.000 sampai 10.000. Itu dimasukin untuk ke simulasinya. Nanti sistem tersebut, simulasi tersebut akan menghitung secara acak sebanyak ribuan kali dengan range yang tadinya sudah diberikan. Nanti hasilnya adalah distribusi probabilitasnya, yang mana yang mungkin akan keluar di beberapa waktu ke depan. Apa sih sebenarnya manfaat dari Monte Carlo Simulation ini? Jadi manfaatnya ini kita bisa menilai risiko secara akurat. Jadi dia enggak berbasis rata-rata, tapi langsung angka yang eksak gitu. Nah, dan juga bisa digunakan buat peluang kita ke depannya. Nah, peluang kita itu buat untung apa rugi gitu. Itu termasuk dalam peluang. Monte Carlo salah satunya itu. Yang kedua adalah pengambilan putusan tentu jauh lebih baik. Karena angka yang didapat itu hasilnya pasti. Jadi menentukan cadangan, bisa menentukan buat cadangan uang yang diperlukan untuk menghadapi ketidakpastian. Bisa waktu dan uang sih. Karena uang sama waktu juga nggak pasti kan dapatnya kalau kita berbisnis. Yang terakhir ada fleksibilitas. Itu bisa digunakan di berbagai bidang, misalkan keuangan, manajemen proyek, terus sains dan teknik juga bisa digunakan. Itu Monte Carlo Simulation. Nah, ketika kita sudah melakukan identifikasi, kita sudah melakukan analisis dan penanganan, terakhir adalah kita memonitoring. Di mana fase ini kita harus melihat apakah teknik yang sudah kita gunakan itu berhasil buat perusahaan kita, atau jangan-jangan tekniknya malah membuat perusahaan kita makin menurun. Itu perlu kita lihat dan kita awasi, dan terakhir kita evaluasi. Apakah kedepannya dengan risiko yang sama atau beda, itu penanganannya sama apa enggak juga. Gitu. Jadi resiko X ditangani oleh teknik X, atau juga setelah dikaji malah yang lebih tepat itu teknik Y. Itu perlu kita amati lebih lanjut untuk keberlangsungan perusahaan kita.